Maudia Yurasen Andino. Saya dari jurusan Teknik Sipil Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang betapa pentingnya penelitian bagi mahasiswa. Sebelumnya, kita bahas pengertian tentang penelitian itu sendiri. Penelitian atau riset yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis untuk menambah pemahaman kita terhadap suatu fenomena tertentu yang menarik perhatian kita dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Ada 4 sebab yang melatar belakangi mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Untuk poin yang pertama, didasarkan atas kesadaran, keterbatasan, pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Dapat dijabarkan bahwa manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan yang sangat luas tersebut, banyak hal yang tidak diketahui, tidak jelas, tidak paham, sehingga menimbulkan kebingungan. Karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia yang sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungan yang begitu luas. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran atas keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia dalam kehidupannya perlu dibatasi dengan cara yang lebih banyak, yaitu contohnya belajar dan meningkatkan pengetahuan agar manusia dapat menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat. Untuk poin yang kedua, kebutuhan rasa ingin tahu. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Contohnya, manusia selalu bertanya, apa itu? Bagaimana? Mengapa begitu? Dan sebagainya. Bagi kebanyakan orang, jawaban-jawaban sepintas dan sederhana mungkin sudah memberikan kepuasan. Tetapi bagi orang-orang tertentu, para ilmuwan, peneliti, dan mungkin juga para pemimpin dibutuhkan jawaban yang lebih mendalam, lebih rinci, serta lebih luas dan lengkap. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga, yaitu pemecahan masalah. Manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, dan bahkan kesulitan. Baik di dalam dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, serta di lingkungan kerjanya. Nah, ada banyak cara yang dilakukan manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Antara lain seperti mengikuti kebiasaan. Misalnya, cara masyarakat petani itu memotong padi menggunakan ani-ani yang secara turun-menurun dijadikan sebagai alat pemotong padi. Untuk selanjutnya ada bisikan hati. Misalnya, seorang ibu itu kebingungan anaknya terlambat pulang sekolah. Biasanya pulang jam berapa? Ini kenapa telat? Nah, bisikan hatinya mengecek anaknya dengan bertanya atau menelepon mendekat anaknya. Untuk selanjutnya, pemecahan masalah secara emosional itu contohnya ketika pintu dikunci, dibuka dengan cara didobrak-dobrak. Berikutnya ada spekulatif. Contohnya ketika suara radio atau TV itu berhenti, lalu radio ini dipukul-pukul dan ternyata bersuara lagi. Untuk yang terakhir, pemecahan masalah melalui penelitian. Pemecahan masalah dalam penelitian dilakukan secara objektif, sistematis, menggunakan metode dan mengikuti prosedur, serta berpegang pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pengumpulan, pengolahan data, dan pembuktian secara ilmiah. Untuk poin yang terakhir yaitu poin 4, pemenuhan pengembangan diri. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Manusia selalu ingin lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin menambah dan meningkatkan kekayaan dan fasilitas kehidupannya. Keinginan manusia yang selalu ingin lebih baik itu ada yang dicapai dalam waktu relatif singkat dengan ruang lingkup yang lebih sempit maupun membutuhkan waktu yang cukup lama dan ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks melalui penelitian. Nah,
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa itu sangat perlu melakukan penelitian agar saat kita melihat suatu objek tidak berdasarkan perkataan orang lain dan hanya berdasarkan pengalaman yang pernah kita rasakan saja. Hal ini karena perkataan atau informasi dari orang lain belum tentu muncul atau ada, sehingga kita bisa secara langsung membuktikan kebenaran itu sendiri. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau tulisan, saya mohon maaf. Terima kasih.